Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Puasa lancar? Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur film berjudul Castaway. Castaway termasuk film yang lama, rilis pada tahun 2000. Dalam film ini, di mana Tom Hanks berakting monolog dengan sangat baik selama 1 jam dalam durasi total 140 menit lebih. Salut coy buat Tom Hanks, keren bet pokoknya. Oke lah, tak usah banyak ABCDE, yuk langsung aja kita ke intinya. Castaway diawali dengan adegan di mana pada sore hari terlihat ada bocah sedang membawa box panjang yang berisikan sebuah paket. Paket tersebut diantarkan ke bapak-bapak bernama Chuck Nolan yang ternyata atasan dari perusahaan ekspedisi pengiriman barang. Perusahaan tersebut bernama FedEx atau singkatan dari Federal Express. Terlihat di sana Chuck sedang marah-marah. Chuck yang kini berada di Rusia mengatakan ke bawahannya bahwa sekarang cabang setempat sedang bermasalah karena alasan keterlambatan. Pada bawahannya Chuck pun mengatakan yang terpenting dalam perusahaan ini adalah kecepatan dan ketepatan waktu. Tak lama kemudian, Chuck dan anak buahnya membongkar paket dari mobil box berniat untuk memindahkannya di pesawat yang kini sudah menunggu di bandara. Sesampainya di bandara, dia meloading semua paketnya di pesawat dengan tujuan ke Memphis, Amerika. Tak luput ia juga memberi tahu pilot agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Setibanya di Amerika, Chuck menyempatkan diri untuk menemui wanita yang ternyata adalah kekasihnya. Ia bernama Kelly. Malam harinya, Chuck yang merayakan malam Natal bersama keluarga serta Kelly tunangannya mendapatkan pesan lewat HP-nya yang berisi bahwa dia mendapat tugas ke Malaysia. Setelah itu, Chuck dan Kelly berbicara masalah rencana acara tahun baru mereka. Di sana Chuck berjanji bahwa dia akan pulang sehari sebelum malam tahun baru. Setibanya di bandara, Chuck yang diantar Kelly itu sempat bertukar kado Natal. Kelly memberi sebuah jam saku yang di dalamnya berisikan foto dirinya untuk Chuck. Sedangkan Chuck memberi Kelly sebuah memo, lampu hias, sapu tangan, dan sebuah kado spesial yang boleh dibuka Kelly saat tahun baru nanti. Dan satu hal yang perlu diketahui, Chuck secara diam-diam membuat surprise, yaitu ia berniat akan melamar Kelly sepulang tugasnya nanti. Celah, memang romantis sih bapak ini. Chuck yang tertidur tiba-tiba terbangun karena pesawat bergetar mengalami turbulensi. Chuck langsung bergegas untuk menanyakan soal posisi pesawat saat ini. Pilot mengatakan bahwa mereka berada di atas Laut Pasifik. Karena cuaca semakin tak bersahabat, pilot yang berada di kokpit coba mengontak pusat kendali Tahiti tetapi tak ada jawaban. Nampak di radar pesawat ada titik-titik sebuah awan badai yang berada di jalur tersebut. Pilot langsung mencoba membuat keputusan, yaitu untuk terhindar dari badai tersebut, pesawat mereka harus berbelok dan menyimpang lebih dari 321 km dari rute yang seharusnya. Kemudian pilot menginstruksikan untuk memasang kembali sabuk pengaman karena pesawat akan mengalami turbulensi yang sangat besar. Bukannya duduk, Chuck malah pergi ke toilet untuk buang air. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan dan Chuck terbawa angin yang disebabkan karena adanya bagian pesawat yang bocor. Kru pesawat pun langsung datang untuk membantunya sembari membawa oksigen dan perahu karet yang akan diberikan kepadanya. Pilot juga mengatakan bahwa pesawat mereka sesegera mungkin akan mendarat darurat di laut. Sambil berpegangan mereka bersiap menghadapi benturan. Pesawat akhirnya jatuh tersungkur ke lautan lepas Samudra Pasifik. Mereka semua berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tak lama mereka pun tenggelam. Dan dengan cara mengembangkan perahu karet, Chuck berhasil membentalkan diri ke permukaan bersama perahunya itu.
Ia terombang-ambing di lautan sambil melihat pesawat yang sudah hancur dan terbakar. Tak hanya itu, di sana ia juga tak melihat rekan-rekannya yang lain. Pagi harinya, Chuck yang terbangun dari pingsannya, tersadar bahwa dirinya ternyata terdampar di pulau terpencil di tengah lautan Pasifik. Hari pertamanya ia habiskan dengan menyusuri pulau sembari mengumpulkan paket-paket FedEx yang ikut terdampar. Dia memanggil-manggil untuk meminta tolong dan berharap ada penduduk yang membantunya. Namun segala usaha Chuck nampak sia-sia saja karena memang pulau tersebut tak berpenghuni. Kasihan cu. Lalu di pantai dia membuat tulisan besar "Help" di atas pasir dan berharap ada yang melihatnya dan menolongnya keluar dari pulau itu. Sampai sore hari pun tiba, belum ada tanda-tanda baik untuknya. Esok harinya ia membuat lagi tulisan "Help" karena yang kemarin rusak terkena ombak pantai. Tak hanya itu, kali ini ia menggunakan potongan-potongan kayu agar lebih awet. Saat mengecek kondisi barang paket, tiba-tiba buah kelapa jatuh di dekatnya. Berkah tersendiri bagi Chuck. Ia langsung mencoba membukanya dengan berbagai macam cara agar dapat terbuka. Akhirnya ia berhasil membukanya dengan serpihan batu yang tajam. Karena kebutuhan perut yang semakin lapar, Chuck pun langsung meminumnya. Dari kejauhan, Chuck melihat sebuah gua. Ia pun memberanikan diri untuk mengecek gua tersebut. Dirasa gua itu zonk, Chuck langsung kembali ke tempatnya. Chuck juga terluka karena kakinya tertancap sebuah karang. Chuck langsung membalut kakinya dengan celananya yang ia robek. Setelah itu, Chuck melihat sebuah tebing lalu ia mencoba memanjatnya. Tampak dari ketinggian ia memantau pulau kosong itu. Tampak di pinggir pantai, Chuck melihat ada sesuatu yang mengambang di bibir pantai. Tak pikir lama, Chuck langsung turun dan mendekatinya. Namun rupanya, objek yang ia lihat adalah mayat pilot pesawat yang jatuh bersama dirinya. Chuck langsung menyeretnya ke daratan. Chuck juga mengambil barang-barang almarhum yang masih bermanfaat untuk kebutuhan dirinya, termasuk sepatu. Lalu Chuck memakamkannya di bawah batu besar. Dan tak lupa ia juga membuat tulisan yang mengatasnamakan identitas almarhum. Malam harinya Chuck yang semakin frustasi melewati malamnya dengan memandangi foto Kelly kekasihnya itu. Ia memendam rindu yang sangat mendalam kepada Kelly. Esoknya ia menemukan air di atas daun kering dan meminumnya. Chuck juga mengumpulkan air ke dalam batok kelapa untuk persediaan air tawar dirinya. Ia juga coba menembak ikan, tapi usahanya selalu gagal. Dan malamnya, dari kejauhan Chuck melihat cahaya kapal yang sedang lewat. Berbagai cara Chuck berusaha berbuat sesuatu agar kapal tersebut melihatnya, termasuk dengan menyalakan senter. Namun segala usaha Chuck selalu gagal. Esoknya ia memperbaiki perahu karet dan nekat menerobos ombak untuk pergi meninggalkan pulau itu. Tapi Chuck terlempar dikarenakan ombak yang cukup besar menerjangnya. Tak cukup sampai di situ, kakinya juga terluka tertancap karang sewaktu dihantam ombak besar tadi. Dan akhirnya ia mengurungkan niatnya lalu kembali ke daratan. Malamnya hujan badai melanda. Chuck memilih berteduh di dalam goa yang ia temukan di tempo hari. Esok harinya, Chuck mulai membuka kotak-kotak barang yang ia temukan. Di sana, ia menemukan sepatu ice skating, bola voli bermerek Wilson dan lain-lain. Kemampuan alam Chuck mulai berkembang. Ia mencoba menyalakan api dengan kayu selama seharian. Namun segala upayanya selalu gagal. Yang ada tangannya malah terluka dan berdarah terkena gesekan dari kayu. Chuck pun mulai frustasi tak terkendali. Ia melampiaskan kemarahannya dengan mengacak-ngacak semua paket barang termasuk bola voli yang ia temukan. Sambil menahan rasa sakit, ia menemukan bola voli bercak darah yang dia lemparnya tadi. Lalu dia menggambar wajah pada bola voli tersebut dan menamainya Wilson sesuai merek bola itu.
Di sini Chuck mencoba kembali menyalakan apinya dan rasa depresi Chuck semakin memuncak. Ia mengajak ngobrol Wilson, si bola voli itu. Di sini Chuck menganggap bola voli itu adalah temannya. Yeah, can't do it. Chuck juga memanggang kepiting dari hasil buruannya. Sembari ditemani Wilson, Chuck juga curhat ke Wilson mengenai tragedi yang menimpanya. Area pencarian yang terlalu luas yang disebabkan pilot membelokkan pesawat terlalu jauh, yaitu 321 km dari rute seharusnya, membuat Chuck berasumsi bahwa dirinya tidak mungkin terselamatkan. 4 tahun kemudian, diperlihatkan dengan kondisi Chuck kini yang sudah sangat berbeda layaknya suku primitif. Insting berburu Chuck kini sudah sangat berkembang. Ia sudah pandai menombak ikan dan doyan memakannya secara mentah-mentah. Tak berselang lama, Chuck melihat sesuatu tersapu ombak di pinggir pantai. Setelah Chuck mendekat, ternyata benda tersebut seperti pintu toilet umum. Chuck pun mendirikan papan itu dan memikirkan sesuatu. Dan pada akhirnya, angin berembus kencang dan merubuhkan benda tersebut. Dari situ Chuck mendapat sebuah ide. Dengan memanfaatkan papan tersebut, ia bisa membuat layar rakit yang akan dibuatnya demi bisa keluar dari pulau itu. 22. Singkat cerita, rakit yang dibuat Chuck sudah jadi. Chuck yang kini sudah pandai membaca arah angin, memutuskan untuk memulai petualangan barunya, yaitu berlayar mengarungi lautan lepas. Chuck dan Wilson mulai meninggalkan pulau. Dengan rakit rancangannya, mereka mencoba berjuang menerjang ombak. Dengan layar yang dibentangkan, Chuck berhasil melewati ombak yang besar dan berhasil juga menuju ke lautan lepas. Dengan rasa terharu, Chuck memandangi pulau yang meninggalkan sejuta kenangan yang selama 4 tahun ia huni. Perjuangan Chuck terus berlanjut. Ia kini terombang-ambing di tengah lautan. Perjuangan mendayuh rakit ke arah angin yang ia yakini akan membawanya ke kehidupan nyata. Hari-hari ia lewati di tengah lautan. Ia juga sempat bertemu dengan ikan paus, tetapi Chuck sangatlah tenang. Mentalnya memang sudah sangat terlatih. Dan untuk bertahan hidup, dia hanya mengandalkan tombak untuk berburu ikan. Malam harinya, badai besar datang dan menyapu layar pada rakitnya, tetapi Chuck tetap bertahan di rakit. Esok paginya, Chuck yang masih tertidur harus kehilangan sahabatnya, yaitu Wilson. Di sana Chuck berusaha mengejarnya namun gagal dan selalu gagal lagi. Chuck hanya bisa menyesali dan pasrah atas kepergian Wilson. Keesokan harinya, betapa beruntungnya Chuck, ada sebuah kapal kargo yang sangat besar melintas tepat di sampingnya. Chuck pun langsung terbangun dan melambaikan tangan mengisyaratkan tanda darurat. Beruntung juga kapal tersebut melihatnya dan membunyikan alarm. Akhirnya Chuck pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Kelly yang berada di rumah terjatuh pingsan saat menerima telepon bahwa Chuck berhasil diselamatkan. 4 minggu kemudian, Chuck yang kini keadaannya sudah tampak membaik, pulang ke rumah dengan pesawat milik FedEx. Singkat cerita, Chuck tiba di kantor FedEx dan disambut oleh halayak ramai. Di sana ia ditemui seorang pria yang rupanya suami Kelly. Jadi, selama Chuck menghilang, Kelly juga sempat menantinya. Namun, karena tidak adanya kabar mengenai Chuck, akhirnya Kelly berasumsi bahwa Chuck sudah meninggal dan ia bertekad menikah dengan pria lain. Ketika upacara penyambutan tentang dirinya yang kembali sudah usai, Chuck yang seakan tidak percaya atas kepulangannya memandangi sisa makanan di meja. Di situ ada kepiting dan korek api, seakan mengingatkan kehidupannya di pulau lalu. Malamnya Chuck mendatangi Kelly untuk mengembalikan jam saku yang diberikannya tempo dulu. Di sana tampak Kelly masih mencintai Chuck.
Namun karena status Kelly sudah bersuami, akhirnya hubungan mereka kini hanyalah sebatas teman saja. Setelah itu, Chuck berpamitan dari rumah Kelly. Dan film pun selesai. Ya, begitulah alur ceritanya sob. Castaway ini film yang terbilang sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Seperti contohnya dengan adegan Chuck dengan bola volinya tadi ya. Secara tidak sengaja adegan tersebut memiliki pelajaran yang dimana kita sebagai manusia akan sangat membutuhkan seorang teman bicara. Ya, intinya kita sebagai manusia tak mungkin dapat hidup sendiri. Dan satu lagi, mungkin ada benarnya juga ya kata orang tua zaman dulu. Jangan memberikan sebuah hadiah sapu tangan karena itu bisa jadi menandakan sebuah perpisahan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Di sini gue dan Chuck izin pamit undur diri. Jangan lupa bahagia, sehat selalu dan sampai jumpa.